Jerman jadi tim pertama yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Jerman menjadi tim pertama yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 selain tuan rumah Qatar usai mengejar Makedonia Utara dengan skor akhir 4-0. Dalam laga ini, Timo Werner menjadi bintang kemenangan Jerman dengan memborong 2 gol sekaligus, sedangkan 2 gol lainnya masing-masing dicetakkan oleh Kai Havertz dan juga Jamal Musiala. Kemenangan atas Makedonia Utara itu membuat Jerman bertengger kokoh di puncak klasemen grup C kualifikasi zona Eropa dengan raihan 21 poin dari total 8 pertandingan yang telah dimainkan. Berstatus sebagai juara grup, pasukan Hansi Flick pastikan lolos ke putaran final. Timnas Jerman pun menjadi negara pertama yang lolos ke putaran final 2022 dari babak kualifikasi. Sebelumnya baru Qatar sebagai tuan rumah yang sudah memastikan satu tempat di putaran final. Timnas Belanda babat habis Timnas Gibraltar. Laga kualifikasi Piala Dunia mempertemukan Belanda dengan Timnas Gibraltar berakhir dengan dominasi 1-0 dari Belanda, di mana skuad oranye benar-benar membabat habis Gibraltar dengan 6 gol tanpa memberikan kesempatan untuk membalas. Dominasi Belanda sudah terlihat di babak yang pertama, di mana Belanda mencetakkan 3 gol pada paruh pertama lewat gol dari Virgil van Dijk di menit ke-9. Dilanjutkan brace dari Memphis Depay di menit ke-21 dan juga tendangan penalti di menit ke-45. Seperti masih kurang puas di babak yang kedua, Denzel Dumfries pada menit ke-48 mencetakkan gol yang keempat. Kemudian dilanjutkan oleh gol dari Arnold Danjuma dan juga Daniel Malan secara beruntun. Berkat kemenangan ini, Belanda berada di puncak klasemen dengan raihan 19 poin dari total 8 pertandingan. Sudah kembali berlatih, bintang muda AS Roma bisa tampil saat menghadapi Juventus. Sempat mengalami cedera pada otot flexor yang membuat sang pemain tidak masuk dalam bagian tim nasional Italia di ajang Nation League. Nicolo Zaniolo kini memperoleh kabar yang bagus. Penggawa andalan dari AS Roma itu sudah pulih dari cederanya dan dilaporkan sudah kembali berlatih untuk klubnya dalam persiapan mereka menghadapi lanjutan Serie A Italia menghadapi Juventus pada akhir pekan ini. Pulihnya Zaniolo sangat tepat waktunya karena dia dinilai akan menjadi bagian dari skuad Jose Mourinho yang nantinya akan dibawa ke Turin. Kabar mengenai pulihnya Zaniolo disampaikan oleh Sky Sport Italia yang memastikan sang pemain sudah kembali mengikuti porsi latihan dari Jose Mourinho dengan cukup normal. Wijnaldum mengaku tak bahagia di PSG. Wijnaldum didatangkan PSG dari Liverpool dengan status bebas transfer. Pada awalnya gelandang asal Belanda itu masuk dalam skema permainan dari Mauricio Pochettino, tetapi kini ia mulai tersinggir. Musim ini pemain 30 tahun itu baru tampil 11 kali dengan total 502 menit bermain. Ini kontras dengan situasinya saat masih membela Liverpool, di mana ia biasa menjadi pilihan utama pasukan dari Jurgen Klopp. Pemain yang mengantarkan Liverpool meraih Liga Champions 2018-2019 ini kaget karena tak masuk skema prioritas dari Pochettino. Wijnaldum menambahkan ia terbiasa sering tampil pada musim-musim sebelumnya dan selalu tampil dalam kondisi prima. Kondisi jarang tampilnya Wijnaldum di PSG membuat pelatih timnas Belanda yakni Louis van Gaal turut prihatin dengan situasi Wijnaldum. Mantan pelatih Manchester United itu khawatir performa wakil kapten timnas Belanda kian menurun. Cedera di timnas Prancis, Raphael Varane akan absen 3 pekan. Di jeda internasional ini, Varane dipanggil memperkuat timnas Prancis. Ia membantu Les Bleus mencapai partai final UEFA Nations League. Namun di partai final, Varane ditarik sebelum babak pertama usai. Ia mengalami cedera sehingga ia digantikan oleh Dayot Upamecano. Dan kini menurut seorang dokter spesialis terapi fisik, memperkirakan bahwa sang bek mengalami cedera pangkal paha. Sang dokter belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami oleh Raphael Varane karena butuh pengamatan lanjut untuk memastikan cederanya itu. Sang dokter memprediksi bahwa sang bek paling maksimal mengalami cedera tingkat 2 sehingga Varane membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu untuk pulih dari cederanya. Absennya Raphael Varane ini bakal menjadi kabar buruk bagi Manchester United karena sejauh ini sang kapten yakni Harry Maguire juga sedang mengalami cedera. Son siap comeback ke skuad Manchester United.
Diketahui Rafael Varane mengalami cedera saat memperkuat timnas Prancis dalam partai final UEFA Nations League melawan Spanyol di kota Milan. Sebelumnya sang kapten yakni Harry Maguire sudah terlebih dahulu harus menepi lantaran mengalami cedera pada saat Manchester United menghadapi Aston Villa. Kini seperti yang dilansir dari The Sun, dengan cederanya Rafael Varane dan juga Harry Maguire, bek tengah yang tersisa di skuad Manchester United kini hanya tinggal 3, yakni Phil Jones, Victor Lindelof, dan juga Eric Bailly. Satu tempat hampir pasti didapatkan oleh Lindelof, sedangkan satunya lagi menjadi rebutan bagi Jones dan juga Eric Bailly. Jika memang Solskjaer pada akhirnya memilih menurunkan Phil Jones, maka ini akan menjadi laga kompetitif pertamanya sejak mendapatkan cedera pada 19 bulan yang lalu. Selama ini Phil Jones lebih sering bermain kala Manchester United melakoni laga persahabatan tertutup dan juga ikut memperkuat tim Setan Merah U23. Liverpool ramaikan perburuan penyerang muda Atletico Madrid. Liverpool ikut meramaikan perburuan penyerang muda Atletico Madrid yakni Joao Felix. The Reds ikut bersaing mendapatkan tanda tangan Felix pada bursa transfer Januari nanti dengan Juventus dan juga Inter Milan. Seperti yang diwartakan oleh Cha Offset, Felix sudah berniat meninggalkan Atletico Madrid ketika jendela transfer dibuka. Meski demikian, kepindahan ke Anfield Stadium terbilang sedikit rumit. Hal tersebut karena kubu Liverpool tak ingin membelinya secara langsung. The Reds ingin meminjam Felix terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen. Atletico diketahui telah mengeluarkan uang sebesar 113 juta euro untuk mengontrak Felix. Dan harga pemain itu tentu saja saat ini sudah sangat meningkat, mengingat sang bintang muda Portugal itu dianggap sebagai pemain hebat di masa mendatang. Arsenal pulangkan Oxlade-Chamberlain dari Liverpool. Chamberlain pernah membela Arsenal selama 6 tahun, tepatnya dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Lalu dia memilih hengkang ke Liverpool karena melihat peluang juara. Keputusan itu terbukti tepat dan dia sudah merasakan juara. Namun beberapa tahun terakhir ia berjalan buruk di Liverpool. Chamberlain kian tenggelam di bangku cadangan. Dan kini menurut laporan terbaru dari The Sun, The Gunners cukup serius mempertimbangkan Oxlade-Chamberlain. Mikel Arteta sendiri tidak menutup kemungkinan untuk berreuni dengan mantan pemainnya tersebut. Kontrak Chamberlain di Liverpool diketahui tersisa 2 tahun lagi. Sejauh ini belum ada negosiasi kontrak yang baru. Dan karena lebih sering dicadangkan, masa depan dari Chamberlain juga tidak jelas di Liverpool. PSG berani gaji mahal Paul Pogba. Pogba saat ini memasuki tahun terakhirnya di Manchester United dan ia bisa pergi sebagai free agent pada musim panas tahun mendatang. Manchester United pun dilaporkan masih ingin mempertahankan sang gelandang. Namun beberapa klub Eropa dilaporkan juga tertarik untuk mengamankan jasanya, salah satunya adalah PSG. Menurut laporan dari media Prancis, PSG punya manuver gila untuk mendapatkan Paul Pogba. Mereka siap menggaji dengan angka yang sangat fantastis. Mereka menyiapkan anggaran sekitar 600.000 euro per pekannya, atau hampir 10 miliar rupiah per pekan untuk mendatangkan Paul Pogba. Angka ini jauh lebih besar dari tawaran terbaru Manchester United, yang kabarnya hanya mencapai 400.000 pounds per pekannya saja. Diketahui Pogba menunjukkan performa yang ciamik di lini tengah Manchester United musim ini. Ia sukses mengemaskan 7 assist dari total 7 laga perdana Manchester United di ajang Liga Inggris. Itulah mengapa Mauricio Pochettino ingin Pogba segera datang menuju PSG. Newcastle United kini kejar Gareth Bale. The Magpies baru saja kedatangan investor baru pada pekan yang lalu. Dalam waktu singkat, Newcastle United langsung dikaitkan dengan transfer sejumlah pemain papan atas. Diwartakan Newcastle United akan melakukan perombakan besar-besaran, termasuk mendatangkan sejumlah pemain bintang. Terkini Newcastle United dikaitkan dengan Gareth Bale yang dikabarkan ingin meninggalkan Real Madrid. Pihak Real Madrid pun dikabarkan tidak keberatan dengan hal tersebut. Dan dengan melepas Gareth Bale, Los Blancos akan mendapatkan tambahan dana untuk mendatangkan Kylian Mbappe, pemain yang saat ini menjadi target utama mereka di bursa transfer musim depan.
bagi Newcastle United, itu membuka peluang bagi mereka untuk mencapai kesepakatan dengan pihak Gareth Bale sendiri. Diketahui salah seorang petinggi Newcastle United yakni Amanda Staveley telah bertekad untuk melakukan segala cara untuk membawa Newcastle United kembali menjadi salah satu klub terbaik di dunia. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tau Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.